Tuhan mungkin memaafkanku, tetapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kita sering mendengar hal itu. Ketika kita mendengar kata-kata tersebut, semua terasa berhenti, tidak ada kelanjutan. Dari mana pikiran seperti itu? Keraguan? Yesus menawarkan pengampunan. Saat kamu mendengar ini, pikiranmu bergejolak. Ya, memang Tuhan Maha Pengampun dan mengasihiku. Tapi, tahukah kamu apa yang telah kulakukan? Aku memang melakukan beberapa kebaikan. Tapi, ya, memang. Tapi, stop. Hentikan. Kamu butuh Yesus. Titik. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hanya selalu berada di dalam Dia dan melalui pengorbanannya, kita bisa dibenarkan. Kita menempatkan diri kita terlalu tinggi, dan jelas itu bukan ajaran yang berasal dari Alkitab. Jika kita menggali lebih dalam dan menekan emosi dan perasaan kita, maka kita akan menemukan akar dari masalah ini adalah kesombongan. Kesombongan yang berada di balik rasa malu. Kita tidak menyadari kesombongan ini membuat kita menilai diri kita terlalu tinggi. Kemudian kita membuat aturan sendiri dengan standar moral terlalu tinggi. Tetapi pada kenyataannya kita terlalu lemah untuk melakukannya. Kita tidak mampu memenuhi standar tersebut. Ketidakmampuan ini membuat kita merasa malu. Mungkin Anda memiliki sosok idola dan menjadikannya sebagai standar moral. Tetapi tanpa sadar Anda melupakan satu hal, bahwa Tuhan menciptakan tiap manusia berbeda-beda dengan keunikan dan kelebihan berbeda pula. Kasih Tuhan tidak akan pandang bulu, tetapi Anda menetapkan standar moral terlalu tinggi untuk diri sendiri dan Anda berusaha keras mencapainya dengan kemampuan sendiri. Segala sesuatu berpusat pada diri Anda dan akhirnya menimbulkan aib yang tertanam dalam benak saudara ketika Anda tidak mampu mencapai standar tersebut. Ketahuilah, saat Anda mengatakan saya tidak bisa memaafkan diri sendiri, Anda berkata seolah-olah Anda berwenang atas pengampunan Anda sendiri. Pemahaman ini sangat berbahaya dan seolah-olah Anda membuat ajaran Alkitab versi lain. Dalam Alkitab yang sejati, hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diampuni. Dan ketika Anda mengatakan, saya tahu Tuhan akan mengampuniku, tapi saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Bukankah ini sama saja Anda mengatakan bahwa Anda lebih tahu daripada Tuhan? Anda merasa lebih tahu tentang dosa Anda. Anda merasa sangat berdosa, bahkan dosa tersebut sudah merenggut jiwa Anda. Anda seharusnya sadar bahwa Tuhan tidak akan berdiam diri melihat sisi kemanusiaan Anda. Dia membuat ketetapan-ketetapan dalam Alkitab dengan sangat manusiawi. Manusia tidak akan mampu menyamai pengetahuannya. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa Allah itu jauh melampaui pengertian kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sudah jelas bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita. Mengapa Anda masih bersikeras menanggung beban yang begitu berat dan berada di luar kemampuan kita? Mari kita gali lebih dalam lagi. Pertama-tama,
Akibat dari manusia merasa lebih tahu dari Tuhan adalah menerima aib atas ketidakmampuannya. Aib bertindak seperti binatang cerdik yang dengan licik menjebak Anda pada pengakuan bahwa Anda telah berbuat salah. Lalu Anda mencoba memulihkannya agar bebas dari dosa. Alih-alih menjadi pulih, pemulihan tersebut berubah menjadi penghakiman atas ketidakmampuan Anda. Hal itu berujung pada keraguan Anda tentang kebenaran. Karena kebenaran merupakan sepotong identitas yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Kita harus mewartakan kebenaran dan itu tidak akan berubah. Tahukah Anda bahwa apa yang telah kita perbuat sudah ditebus? Bapa telah menebus dosa kita melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan bersedia menyelamatkan kita dari dosa, tidak peduli sebesar apapun. Pengampunannya telah membebaskan kita. Kita tidak perlu lagi menanggung beban yang bisa menghancurkan kita. Beban yang telah mencoba dan telah gagal mengirim kita ke neraka. Kalau kita tetap mempertahankan penghakiman yang melekat pada identitas kita telah melupakan Yohanes 3 ayat 16-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kita menghadap kehadirat Tuhan untuk mendapatkan pengampunan melalui penebusan yang telah dilakukannya, yang kita tidak mampu membayarnya. Kita tidak bisa mengubah kenyataan itu. Kita tidak lagi dihakimi. Ini adalah berita dan kenyataan terindah bagi kita semua. Tapi coba debak, kita masih saja mengeraskan hati. Dan kekerasan hati itu membuat kita jatuh dalam aib yang menjerat keyakinan kita. Akhirnya kita jatuh dalam tipuan yang menyatakan bahwa kesalahan bukan sekedar akibat perbuatan, tapi memang identitas kita. Kita harus merasa sangat prihatin terhadap mereka yang tidak bisa memaafkan diri sendiri, karena mereka benar-benar terjerat dalam aib yang mendalam. Hanya penyesalan yang begitu besar yang mampu menciptakan aib seperti itu. Mereka merasa harus mendapat hukuman atas perbuatannya dengan membenci dirinya sendiri. Mereka yang mempercayai hal ini seolah-olah mendapat pencerahan, tapi mereka tetap merasa sakit dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mereka tidak dapat memberi kejelasan apapun yang bisa meyakinkannya. Kemudian dia mulai meraba-raba sumber masalah tersebut dan salah dalam menarik kesimpulan. Akhirnya saya tahu masalahnya. Ternyata saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Seharusnya dia berkata, aku belum mengerti sepenuhnya betapa besar anugerah Tuhan sehingga mampu membuatku berkelimpahan. Aku harus menerima pengampunan yang telah disediakan untukku secara cuma-cuma. Itulah sebabnya penting sekali kita merubah pernyataan tersebut. Tapi kita juga tidak bisa begitu saja dengan sembrono berkata padanya, kamu belum mengerti Alkitab.
Kita harus dengan sabar mengingatkannya tentang betapa besar kasih Tuhan supaya lebih mengenal Tuhan. Butuh keberanian dan perasaan rentan untuk mengungkapkan perasaan destruktif tersebut. Pandangannya tersebut memang salah secara teologis. Setelah dia mengungkapkan kerentanannya, kita dapat melihat kerentanan itu sebagai langkah awal untuk dapat membebaskan mereka dan mengubahnya ke arah yang benar, karena pokok masalahnya telah terbuka sendiri. Dia tidak akan hidup dalam gelap lagi dan melangkah pada terang. Mengungkapkan aib merupakan ketakutan tersendiri, tetapi untuk menghapuskan aib tersebut, satu-satunya cara adalah dengan mengungkapkannya. Butuh keberanian besar dan kesiapan mental untuk menanggung aib tersebut. Lebih baik menghadapi ketakutan itu sebentar saja daripada merasakan aib yang menggerogotinya sepanjang hidup. Menyembunyikan diri dari pengampunan bukanlah keputusan yang bijak. Kejadian paling sulit adalah bila menghadapi si tukang sembunyi. Saya pernah mengalaminya ketika saya mendapati bola lampu yang pecah dan ada tongkat kayu yang tergeletak di sebelahnya. Saat itu musim liburan sekolah keponakan-keponakan saya. Biasanya datang ke rumah neneknya untuk liburan karena orang tuanya mereka sibuk bekerja, nggak ada yang nunggu. Saya belum menikah, jadi saya tinggal bersama ibu saya. Saya kumpulkan anak-anak, saya cari-cari tersangkanya. Saya hitung, jumlahnya kurang 1. Saya tanya mereka, mana saudaranya menghilang? Mereka tiga-tiganya nggak ada yang mengaku. Saya sangat khawatir, takut terjadi apa-apa dengannya. Saya panggil tidak keluar. Kemudian saya periksa setiap kamar. Akhirnya ketemu sembunyi di balik punggung neneknya. Saya sangat lega telah menemukannya. Tidak mungkinlah penghukum terus mengusirnya pulang. Saya usap kepalanya sambil tersenyum supaya dia merasa tenang kembali. Saya jauh lebih mengasihinya bila dibandingkan dengan sebuah bola lampu. Kerusakan yang disebabkan perbuatannya dapat dipulihkan dengan mudah. Tapi mereka memilih untuk lari dan sembunyi. Meskipun dia sembunyi, saya sudah memaafkan dan melupakan kelalaiannya. Pengampunan itu sudah tersedia sebelum diminta. Sekarang, bandingkan dengan kasih Tuhan pada Anda. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kasih saya kepada keponakan saya yang bandel. Apa artinya kesalahan Anda dibandingkan kasihnya pada Anda? Dampak buruk yang diakibatkan perbuatan Anda dapat dengan mudah dipulihkannya. Mengapa memilih untuk menyembunyikan diri darinya? Mengapa kita lebih memilih hidup dalam kegelapan dan menjalaninya sepanjang hidup ini? Aib membawa kita menuju kematian. Kita merasa bisa sembunyi seperti anak kecil, supaya rasa aman melingkupi kita dan mencegah anugerah itu menyentuh kita. Mari kita bandingkan dengan Mazmur 77 ayat 6-7. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Kita harus memutuskan atas apa yang harus kita renungkan. Apa yang kita katakan pada jiwa kita ketika jiwa kita berteriak begitu keras tengah malam yang bisu. Apakah kita beristirahat karena kita sudah diampuni, atau menghukum diri sendiri atas perbuatan yang telah diampuni? Kita terlalu sering berusaha untuk bersih dengan cara apapun yang hanya berujung pada rasa frustasi yang berkepanjangan karena kita tidak mampu melakukannya.
kita memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dalam hal ini, yang harus kita lakukan adalah berhentilah bergantung pada diri sendiri. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memang tidak mampu. Serahkan semuanya pada Tuhan, juru selamat kita, yang telah berkorban dengan segalanya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan apa yang lebih besar daripada darahnya yang kudus? Saya dulu juga memiliki pengalaman yang kelam. Kalau diceritakan seluruhnya di sini akan terlalu panjang. Sejak umur 16 tahun, masih sekolah SMA, saya sudah jadi pengedar narkoba. Umur 17 tahun sudah meningkat jadi bandar. Umur 18 tahun, waktu kuliah, saya sudah memiliki kaki tangan di kepolisian dan kejaksaan. Dan hanya 2 orang yang tahu mengenai sepak terjang saya. Bahkan keluarga saya tidak ada yang tahu. Dari sana, saya belajar banyak hal. Umur 21 tahun, mulai terjadi pergumulan. Korban tumbang satu persatu. Tak jatuh miskin dan berubah jadi kriminal. Bunuh diri dengan cara overdosis setelah mendapatnya dirinya jatuh terlalu dalam. Dari kaya raya sampai tidak mampu membeli sesuap nasi. Banyak akhirnya yang jatuh dan melakukan kejahatan. Saya bergumul terus sampai titik di ambang kewarasan. Saya bukan pemakai dan saya sangat mengerti dengan baik bahwa menggunakan narkoba bukan solusi terbaik mengatasi masalah. Dan saya sangat berkomitmen memegang teguh prinsip itu. Ke psikiater, bukan pilihan bijak. Tidak ada yang bisa dipercaya. Satu-satunya pilihan yang ada untuk berkeluh kesah hanya Tuhan. Tapi karena begitu besar penyesalan saya saat itu, saya merasa sangat malu dan takut pada Tuhan. Bahkan berdoa saja tidak berani. Saya berkeluh kesah seperti saat berbicara dengan orang lain. Tidak diakhiri kata amin. Saya bukan orang yang religius. Yang saya tahu, Tuhan Maha tahu. Saat saya berkeluh kesah dengan diri sendiri, Tuhan pasti tahu. Tuhan juga pasti tahu bahwa saya benar-benar malu dan menyesal sehingga takut doa saya mengotorinya. Ya, kalau Anda menganggap saya gila, saya mungkin sudah gila saat itu. Dalam pikiran saya saat itu, semua yang saya lakukan adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan merancang rencana untuk membuat saya menjadi orang jahat. Siapa yang lebih gila dari itu? Saya tidak tahu bahwa perancangan jahat adalah rancangan setan. Rancangan Tuhan selalu baik untuk saya. Tapi saat itu saya belum tahu. Akhirnya saya lebih sombong lagi. Kalau Tuhan berencana melakukan rencana membuat saya menjadi jahat, maka rencana itu akan saya gagalkan. Saya sudah berkali-kali meminta dia menjebak saya supaya bisa ditangkap dan dihukum mati saja. Paling tidak, saya mati dengan cara yang benar. Akhirnya, saya berusaha menggagalkan rencana tersebut. Mungkin Tuhan menertawakan ketololan saya saat itu. Seluruh hasil jerih payah saya sumbangkan ke gereja tanpa mengambil sepeser. Saya sudah tidak bisa membeli barang lagi untuk dijual. Lalu memutuskan semua koneksi saya pindah keluar daerah yang terpencil, menyewa rumah di sana. Saya sangat puas melakukannya. Dalam hati saya berkata, Tuhan, lihatlah rancangan aku gagalkan. Seluruh jerih payahku aku serahkan kepadamu. Kalau untuk bangun 2 atau 3 gereja saja, lebih
Lihat betapa sombong dan tololnya diri saya saat itu. Alih-alih menyadari bahwa Tuhan mengubah saya malah merasa bisa mengalahkan rancangan Tuhan. Padahal saya sebenarnya mulai berjalan sesuai rancangan Tuhan. Dia telah membuktikan bahwa keburukan atau kegagalan apapun bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi saya belum menyadari hal itu. Saya masih belum berani berdoa. Aib saya terlalu besar. Saya terlalu sombong dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan saya memiliki standar hanya sekedar untuk berdoa. Saat itu saya seolah-olah berkata pada Tuhan, sebelum menyelamatkanku, apakah sudah ditimbang dulu dosa saya? Tetapi Allah begitu besar kasih-Nya dan memiliki cara yang ajaib menyadarkan anaknya yang super bandel seperti ini. Bahkan Dia memanfaatkan orang yang bermaksud menghujatnya untuk menyadarkan saya. Tiba-tiba saya didatangi seseorang. Saya saat itu mengenakan kalung salib. Meskipun saya tidak berani berdoa, paling tidak ada sesuatu yang bisa mengingatkan saya bahwa Tuhan ada dan tahu pasti keadaan saya. Dengan melihat kalung salib itu, Dia tahu saya percaya Tuhan Yesus. Orangnya bergaya ustaz, berjenggot, keningnya ada bercak hitam menandakan sering membentur benda keras. Dia tiba-tiba bertanya, tahu cerita tentang Rasul Paulus tidak? Saya jawab, ya, saya tahu sedikit. Bayangkan seorang mantan bandar narkoba pernah mencoba bunuh diri dengan baik dan benar lewat pengadilan dan gagal. Ditanyai tentang Alkitab. Mungkin orang ini punya mata ketiga, mampu melihat ketololan saya. Lalu dia melanjutkan lagi. Saya ingat betul kata-katanya. Tahukah kamu bahwa Paulus itu sebenarnya pembunuh, tukang jagal. Para pengikut Yesus itu dibunuh banyak sekali. Korbannya, kenapa Yesus mengangkatnya menjadi rasul? Mendengar pertanyaan itu, saya rasanya seperti ditampar dengan kebenaran. Bukankah kami berdua sama saja? Bahkan, saya lebih baik daripada dia. Saya memang menyebabkan beberapa kematian, tapi semuanya mati dengan sukarela. Mereka punya kehendak bebas menggunakan narkoba dan mati overdosis. Beberapa yang mati ada indikasi ingin bunuh diri karena sudah jatuh miskin dan tidak mampu bertahan hidup. Seluruh uang miliknya dibelikan putau. Kemudian sengaja memakai berlebihan secara diam-diam. Kemudian saya menjawab, tidak tahu. Dan buru-buru meninggalkannya. Kemudian pulang. Saat sampai di rumah, baru saat itulah saya benar-benar menyadari kesombongan saya. Dan menyadari dengan sungguh-sungguh betapa besar kasih Tuhan pada saya. Betapa lemahnya saya menaklukkan segala macam cobaan sendirian. Saya melihat ulang perjalanan hidup ini. Baru saya sadari betapa ajaibnya kehidupan yang kualami. Dan Tuhan dengan lemah lembut menjaga saya tanpa saya sadari. Sebelum saya meminta, bahkan Dia tahu saya tidak pernah berniat untuk memintanya. Saya berjalan sendirian dengan pernyataan yang salah. Saya tahu Tuhan memaafkanku, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ini adalah kebohongan yang mendekam dalam diri terlalu lama. Penyesalan yang kurasakan tinggal terlalu lama dalam benakku. Mungkin aku tidak hanya menyakiti orang lain,
tapi juga menyakiti hati Tuhan dengan kebodohan. Saya menangis seperti anak kecil. Berapa banyak kesempatan yang saya lewatkan untuk berdoa sungguh-sungguh. Doa yang di mata saya terlalu mewah sudah disediakannya dengan cuma-cuma. Saya merasa menjadi baru, dan berarti penyesalanku menjadi bersih dan cemerlang. Tapi harganya telah dibayar lunas, dan saya bisa menerimanya. Kalau Allah mengakuiku sebagai anaknya, maka Dia benar-benar membela aku sebagai anaknya. Dia bukan sekedar ayah, tapi juga raja yang mempunyai wewenangan menghakimi dan mengampuni. Tuhan telah memanggil saya, tapi saya malah sembunyi begitu lama, dan Dia tahu hal itu. Tapi alih-alih membiarkanku sendirian di luar, Dia malah diam-diam melindungiku. Adakah kasih yang lebih besar dari itu? Kita semua adalah orang berdosa karena begitu banyak godaan di dunia ini. Bagaimana kita bisa memastikan menjalani hidup dengan benar? Kita merasa yakin menjalani hidup ini bukan karena kita percaya pada diri kita sendiri, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan telah memastikannya untuk kita. Tuhan telah memastikan kita akan dibasuh dengan anugerah keselamatan melalui iman kita pada Yesus Kristus. Kita harus berhenti menghukum diri sendiri dengan penyesalan dan berhenti untuk meragukan besarnya anugerah tersebut. Terus kemana setelah menghukum diri sendiri? Kita akan mengaku dosa, mengucap syukur, atau istirahat, terus diteruskan lagi nanti. Jika kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih berani berkata pada Tuhan, Tuhan, pengorbananmu kurang besar, aku masih harus mengampuni diriku sendiri. Pengampunanmu masih kurang luas, aku masih harus memaafkan diriku sendiri. Bukankah ini ucapan yang benar-benar aneh? Bukankah kita juga mengatakan hal yang sama pada Tuhan melalui tindakan itu? Anda bisa melihat bahwa itu adalah bentuk kesombongan yang berada dalam diri kita. Kita harus mengakuinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima ampunannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tidak akan pernah bisa merasakan damai kalau kita tidak merendahkan diri dan mengaku berdosa. Mari kita membuka Alkitab lagi. Kalau kita baca ayat-ayat kemuliaan di Mazmur yang ditulis Daud setelah diingatkan oleh Nathan tentang perselingkuhannya dengan Batseba yang suaminya terbunuh. Mari kita lihat ayat pertama dulu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku dari dosaku. Saat Daud menghadap Tuhan dan memohon pengampunan, dia juga menyebutkan karakter Tuhan yang dia ketahui pasti dapat dipercaya. Betapa mudah mendekati Tuhan yang benar-benar kita kenal. Kita telah mengenal kebijaksanaannya, cintanya, kasih sayangnya. Saat kita mendekat kehadirannya, kita dapat bertobat karena Tuhan adalah kasih. Dia bersedia membasuh dosa kita. Kita harus bersuka cita karena Tuhan memiliki pengampunan yang lebih dari cukup untuk kita semua, untuk mereka yang telah jatuh dan gagal. Kita manusia menghabiskan waktu terlalu lama untuk menggali lubang dan menyiksa diri kita.
Dia satu-satunya yang mampu menguatkan kita. Dia satu-satunya yang membebaskan kita. Hati kita yang dulu pernah diracuni oleh dosa, dan saat kita mendekat pada Kristus, kita disembuhkan. Jangan lagi melarikan diri dari kebenaran itu. Marilah kita berserah diri pada Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Jangan pernah sekali-kali menanggung dosa sendirian. Kasih dan anugerahnya telah diberikan pada kita. Tapi hal ini juga memiliki syarat. Kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita telah dibebaskan dari beban dosa. Maka doa kita harus bisa mencapai telinga Bapa kita di surga. Karena tanpa anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkannya untuk menebus dosa kita tidak akan selamat. Tidak ada lagi kuasa yang memutuskan belenggu dosa. Ini adalah pesta pora anugerah yang mewah yang telah disediakannya dan kita telah diundang. Ini adalah skandal anugerah dari Tuhan yang mengetahui manusianya penuh dengan skandal, tapi Tuhan masih mengasihinya. Kita dikenal oleh Tuhan yang menginginkan kita untuk mengenalnya juga. Dia lebih dulu mengenal kita sebelum kita mengenal Dia. Dia memanggil kita untuk datang padanya. Meski Dia mengetahui secara menyeluruh segala hal yang menggerakkan kita, Dia memanggil kita meskipun Dia tahu semua yang telah dan akan kita lakukan melalui perbuatan kita. Dia menganggap kita miliknya dan membasuh bersih dosa kita. Kita tidak perlu memaafkan diri sendiri. Pengampunannya sudah cukup. Saat kita mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, kita langsung diampuni. Terima kasih sudah bergabung hari ini, sehingga kita dapat melihat kebenaran Tuhan dan menunjukkan tipuan yang terpendam dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pengorbanan-Mu. Tolonglah kami dari godaan untuk mempercayai tipuan dari aib dan rasa malu yang telah Kau basuh. Bimbing kami agar lebih mengerti tentang firman-Mu. Kami membutuhkan lebih banyak lagi ajaran tentang kebenaran. Lebih banyak lagi tentang diri-Mu. Engkau begitu baik pada kami. Kami tahu Engkau lebih berkuasa daripada emosi kami. Dan firman-Mu tetap benar meski berlawanan dengan perasaan kami. Taklukkan segala perasaan dan emosi kami agar kami dapat berjalan sesuai firman-Mu. Ingatkan kami tiap hari bahwa jalan dan pikiran-Mu jauh lebih tinggi daripada kami. Dan tolonglah kami bernaung dan beristirahat di bawah kuasa ampunan-Mu. Biarkan kami tetap lurus dan selalu memandang-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang paling berharga kami berdoa. Amin.